Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, dimanapun kaum muslimin berada, sholat merupakan salah satu ibadah yang paling sering dilakukan oleh umat muslim. Sholat fardu atau wajib yang ditambahkan dalam satu hari satu malam itu ada 5 waktu: sholat subuh, isya, maghrib, zuhur atau asar. Tentu pada saat kita sholat, kita diminta khusyuk mengerjakan sholat tersebut. Dalam kata lain, khusyuk itu sendiri yaitu tunduk, patuh, ataupun merasa diawasi oleh Allah SWT, sehingga pada saat kita melaksanakan sholat tersebut, kita merasa bahwasanya Allah SWT mengawasi kita dalam melaksanakan sholat tersebut. Kemudian kita jangan pernah merasa, ya, pada saat kita melaksanakan sholat tersebut, kita tidak boleh untuk tergesa-gesa atau terburu-buru. Sholat juga menjadi pembeda antara orang mukmin dan orang yang kafir. Dimana dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang musyrik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat yang kita lakukan seharusnya tidaklah dengan sia-sia atau dengan asal-asalan saja. Berusaha salat dengan ikhlas dan khusyuk menghadap Allah SWT. Jangan melaksanakan salat hanya untuk menguburkan kewajiban kita saja, tetapi kita berusaha bahwasanya khusyuk dan sholat itulah yang kita harapkan. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sadaqallahul azim, yang mana artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun beberapa tips agar sholat kita menjadi khusyuk. Yang pertama yaitu menyiapkan diri kita sebelum sholat. Tentu pada saat kita melaksanakan sholat, kita berusaha untuk menyempurnakan atau berwudu terlebih dahulu. Kemudian pada saat itu kita berpakaian yang baik, ya, yang baik bukan berarti pakaian yang baik ataupun yang bagus ini serba mahal ataupun serba baru. Yang kedua, agar sholat kita menjadi khusyuk, yaitu bersikap tenang dalam sholat. Para ulama biasa menyebutnya dengan kata istilah tumanina. Atau lebih jelasnya adalah dengan menyempurnakan kembali posisi anggota tubuh dalam setiap gerakan sholat kita. Pada saat mungkin kita pada saat melaksanakan sholat mengangkat kedua tangan mengucapkan Allahu Akbar, maka posisi tangan kita sudah posisi yang sempurna. Tidak ada dengan kata lain posisi yang berbeda dan gerakan-gerakan yang lainnya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu sholat, berusaha kita dengan sholat di awal waktu. Menunaikan sholat secara berjamaah di awal waktu akan sangat berimbas pada tingkat kekhusyukan kita. Seseorang dalam sholat di awal waktu akan merasa bahwasanya waktunya masih panjang, maka rasa kekhusyukan itu tentu masih tinggi. Tetapi berbeda dengan kita melaksanakan sholat di akhir waktu, pastilah kita akan merasa tergesa-gesa atau terburu-buru. Maka harus berusaha semaksimal mungkin kita untuk mengerjakan sholat itu di awal waktu. Yang keempat yaitu berusaha memahami bacaan sholat.
Tentu kita dianjurkan dalam hal ini, kita juga harus untuk membaca Al-Quranul Karim, kemudian menghafalkan, memahami arti dan bacaan yang kita baca di dalam Al-Quran. Karena kita seorang muslim, kita dianjurkan untuk memiliki Al-Quran, kemudian membaca, karena sebagai kitab suci bagi orang muslim. Yang kelima yaitu fokus. Tentu fokus ini juga dan diharapkan kita untuk mencapai kekhusyukan pada saat sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Karena pada saat kita mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangan, maka pandangan kita tertuju ke sujud, tempat sujud kita. Kemudian gerakan ataupun tubuh badan kita menghadap ke kiblat, dan juga pikiran kita fokuskan dengan bacaan yang kita baca, serta hati kita tundukkan kepada Allah SWT, bahwasanya kita saat ini sedang melaksanakan sholat. Dan fokus ini juga agar lebih fokus pada saat kita melaksanakan sholat, maka tempatnya haruslah bersih, nyaman, dan tidak banyak yang lain-lain. Masyaallah muslimin rahimahullah. Yang keenam, yaitu yang terakhir, yaitu jadikanlah sholat yang kita lakukan saat ini adalah sholat yang terakhir, sehingga rasa khusyuk yang ada dalam diri kita, ataupun kita ingin mencapai rasa khusyuk tersebut untuk mencapai fokus, maka kita menganggap bahwasanya sholat yang kita lakukan hari ini ataupun detik ini, maka itulah sholat yang terakhir. Dengan kita menganggap sholat yang kita lakukan adalah sholat yang terakhir, karena setiap manusia tidak ada yang tahu secara pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk kematian. Mudah-mudahan dengan selalu mengingat kematian, kita lebih konsentrasi dalam menjalankan sholat. Dari Syekh Ibnu Mulkin mengatakan, bila kau sedang ruku, bayangkan usiamu panjang sampai tidak. Bila kau sedang iktidal, jangan bayangkan usiamu berlangsung sampai ke sisi sujud. Bayangkan surga ada di sisi kananmu dan neraka ada di sisi kirimu, sementara sirat di bawah kedua telapak kaki. Sholat ini adalah tiangnya agama. Tatkala sholat itu baik, maka amalan yang lainnya juga baik. Tetapi tatkala sholat kita yang kita kerjakan ini tidak baik atau dalam keadaan rusak, maka amalan yang lainnya juga rusak. Hadis riwayat Masih muslimin rahimahullah. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu tips agar sholat kita menjadi khusyuk. Yang pertama yaitu menyiapkan diri sebelum sholat, bersikap tenang dalam sholat di awal waktu, fokus, berusaha memahami bacaan sholat, serta menganggap bahwasanya sholat yang kita lakukan hari ini ataupun detik ini adalah sholat yang terakhir. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat khusus bagi diri pribadi dan juga kaum muslimin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.